Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam majelis ilmu, majelis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah di situ untuk bersenang-senang. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apakah itu riyadul jannah, taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, hilakudz dzikri. Taman surga yang ada di dunia adalah majelis zikir yang di dalamnya kita diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan juga hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhwa wal akhwat, a'azani Allahu wa iyyakum. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita pada pagi hari ini seperti yang telah diumumkan berkaitan dengan keutamaan ilmu, yaitu fadlul ilmi wa majlisul ilmu. Keutamaan ilmu dan majelis ilmu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Termasuk dari ciri ahli sunnati wal jamaah, ahlul haq, mereka adalah orang-orang yang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Ini dari ciri ahli sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang sibuk dengan ilmu agama. Oleh karena itu mereka muliakan ilmu, mereka muliakan ahli ilmu,
dan juga mereka muliakan majelis-majelis ilmu. Dan walhamdulillah, keutamaan ini akan kita dapatkan selalu di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Nah, maka semangat yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan semangat ilmu yang ada pada mereka ini hendaknya dijaga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam hal tersebut. Iya. Para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat generasi salafun salih, generasi para pendahulu kita yang saleh, maka akan nampak di sana bagaimana kemuliaan ilmu itu dan bagaimana mereka memuliakan ilmu tersebut. Maka kemuliaan itu akan kita dapatkan di dalam ilmu, sebagaimana para salafus saleh mereka telah memuliakan ilmu itu. Nah, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Darul Hijrah Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, kata beliau, la yuslihu akhiru hadihil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan menjadi baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang menyebabkan baiknya generasi awal dari umat ini. Apa yang menyebabkan baiknya generasi awal dari umat ini tidak lain dan tidak bukan karena mereka sibuk dengan ilmu agama. Maka umat ini demikian pula, apabila ingin mendapatkan kemuliaan, maka muliakanlah ilmu tersebut. Makanya masyhur di kalangan para ulama ucapan mereka terkait dengan ilmu ini, kata mereka, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Iya, sebab ilmu itu adalah asas kemuliaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kalau kita menginginkan ilmu, maka muliakanlah ilmu dan ahli ilmu, sebab di sana kita akan mendapati keutamaan yang sangat besar, kemuliaan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya saja keutamaan ilmu tersebut dan kemuliaan ilmu akan kita dapatkan manakala benar kita di dalam menuntut ilmu, manakala benar niat kita di dalam mempelajari ilmu. Iya, sebab ilmu itu adalah sesuatu yang disifatkan dengan cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan kecuali kepada mereka-mereka yang benar niatnya, kecuali kepada mereka-mereka yang benar niatnya. Maka di sana ada beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama kita dari hal-hal yang dengannya akan tumbuh pengagungan seseorang kepada ilmu dan pemuliaan seseorang kepada ilmu. Iya, di antara perkara tersebut yang disebutkan oleh para ulama, hal yang mendasar pertama ya adalah hendaknya kita mensucikan hati kita dengan mengikhlaskan niat di dalam ilmu tersebut. Sucikan hati kita dengan mengikhlaskan niat di dalam ilmu tersebut. Nah, inilah cara pertama dan utama untuk kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan ilmu tersebut. Sucikan hati kita dari segala yang bisa mengotorinya. Sucikan hati kita dengan kita mengikhlaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebab seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, sedangkan maksiat kepada Allah adalah kegelapan. Makanya disebutkan dari Imam Sahal bin Abdillah Tasturi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, haramun ala qalbin ayyadkhulahun nuru wa fihi syai'un
mimma yakrahullahu azza wa jalla. Kata beliau, haram bagi hati untuk dimasuki padanya cahaya, sementara di dalam hati itu terdapat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengadukan kepada gurunya Waqi' ibnul Jarrah terkait dengan jeleknya hafalan beliau, maka beliau pun melantunkan 2 bait syair yang terkenal itu. Beliau berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kata beliau, aku mengadukan kepada guruku Waqi' akan jeleknya hafalanku. Kemudian beliau membimbing aku, menuntun aku untuk meninggalkan maksiat. Kemudian beliau berkata bahwa ilmu itu adalah cahaya, sementara cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, kemudian sucikan hati kita di dalam ilmu ini dengan cara mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu. Dan ini sekali lagi merupakan perkara mendasar bagi seorang yang menginginkan ilmu. Nah, dan kata para ulama sebagaimana disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, bahwa orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu manakala dia niatkan di dalam hatinya 4 perkara. Seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu manakala dia niatkan di dalam hatinya 4 perkara. Yang pertama, dalam rangka untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Yang pertama, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Nah, maka seseorang itu ketika menuntut ilmu, niatkan hal ini, bahwasanya dia ingin mengangkat kejahilan dari dirinya. Nah, karena manusia itu asalnya adalah jahil. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan ilmu kepada dirinya, sehingga kejahilan tersebut terangkat dengan ilmu. Maka tuntutlah ilmu dengan niat untuk mengangkat kejahilan dari dalam diri. Kemudian yang kedua, niatkan juga untuk mengangkat kejahilan dari orang lain, yaitu dengan mengajari mereka ilmu agama. Iya, dengan mendakwahkan ilmu tersebut, dengan mendakwahkan ilmu tersebut dan mengajari mereka tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena yang namanya ilmu tersebut jangan disimpan sendiri. Ilmu itu dibagi juga kepada orang lain. Iya, supaya ilmu itu menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, maka bagikan dia kepada orang lain, jangan disembunyikan. Nah, bahkan kalau orang menyembunyikan ilmu, itu diancam di dalam hadis Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan, maka Allah akan kekang dia dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat. Allah akan kekang dia dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat. Iya. Maka ilmu itu akan bermanfaat kalau kita amalkan dan kalau kita ajarkan kepada orang lain. Maka niatkan di dalam menuntut ilmu supaya mengangkat kejahilan dari diri kita dan juga mengangkat kejahilan dari orang lain, orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, tetangga kita. Naam, ya, karena yang namanya dakwah, menyebarkan ilmu itu tidak harus ya dia menjadi ustadz terlebih dahulu, atau dia mengajar di depan manusia, atau naik ke atas mimbar. Tidak harus seperti itu. Ya, kapan dia bisa menyebarkan hal-hal yang bermanfaat? Kemudian dia bisa menulis hal-hal yang bermanfaat. Nah, maka itu dianggap sebagai orang-orang yang mendakwahkan ilmu agama. Baik. Kemudian juga dari niat yang ikhlas dan tulus di dalam menuntut ilmu, hal yang ketiga, niatkan di dalam menuntut ilmu untuk menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu tersebut. Iya, ini hal yang ketiga. Seseorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu manakala dia niatkan untuk ihya'ul ilmi
dia hidupkan ilmu tersebut, dan dia jaga jangan sampai ilmu tersebut ditelantarkan. Jangan sampai ilmu tersebut ditelantarkan. Nah, ini hal yang ketiga. Dan hal yang keempat, bahwa orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, manakala dia niatkan untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Sebab pada hakikatnya ilmu tersebut bukan sekedar untuk dihafal. Yang namanya ilmu itu bukan sekedar untuk menjadi bahan pengetahuan, sekedar untuk pengetahuan semata. Tetapi ilmu itu ilmu untuk diamalkan. Ilmu itu kata para ulama, dia hanya wasilah. Goyahnya, tujuan utamanya adalah amal. Nah, makanya ilmu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Ilmu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Nah, inilah keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, kata Syekh, kalau dia niatkan 4 perkara. Yang pertama, mengangkat kejahilan dari dirinya. Yang kedua, mengangkat kejahilan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghidupkan ilmu dan menjaganya. Dan yang keempat, dalam rangka untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Nah, maka keikhlasan inilah yang akan membuahkan hasil. Iya. Dan dari situlah dinilai benarnya ia di dalam menuntut ilmu. Benarnya ia di dalam menuntut ilmu agama. Ada satu kisah disebutkan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Beliau di masanya mengarang kitab Muwatta, Al-Muwatta, karya Imam Malik. Nah, akan tetapi disebutkan bahwasanya di masa Imam Malik, ya, juga banyak orang-orang yang mengarang kitab Muwatta. Seperti misalnya kitab Muwatta karya Ibnu Abi Dhi'ib, salah seorang ulama di masa Imam Malik. Bahkan Muwatta'nya Ibnu Abi Dhi'ib itu lebih tebal daripada Muwatta'nya Imam Malik. Nah, maka ada yang bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, ya, untuk apa lagi kau mengarang kitab Muwatta? Bukankah para ulama sudah banyak mengarang kitab Muwatta, bahkan ada yang lebih tebal dari Muwatta yang dikarang oleh mereka?" Apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Beliau berkata, "Maka nalillahi fahuwa baqin." Apa yang diperuntukkan karena Allah, maka itulah yang tinggal. Ini kata beliau, apa yang diperuntukkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang tinggal. Ya, maksudnya apa? Nah, di sini beliau mengisyaratkan keikhlasan itu. Dan subhanallah, ucapan beliau terbukti. Pada hari ini kaum muslimin tidak mengenal kitab Muwatta kecuali Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Adapun Muwatta yang lain entah hilang kemana. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa akhwati fillah. Iya. Bukan artinya kita tuduh para ulama di masa Imam Malik mereka tidak ikhlas. Karena tentunya keikhlasan itu dari dalam hati. Akan tetapi kata para ulama, yang namanya keikhlasan itu berlevel-level, bertingkat-tingkat ada pada diri seseorang. Dan kita bisa melihat bagaimana Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kitab beliau walhamdulillah sampai pada hari ini ya didengarkan, dicetak, kemudian diajarkan oleh para ulama, disyarah, diberikan ta'liq, diberikan hasyiah dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan apa? Keberkahan ilmu tersebut. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Makanya ilmu itu adalah sesuatu yang mulia apabila kita tuntut dengan niat yang ikhlas. Iya, terkenal dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu." Ilmu itu, kata beliau, tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya bagi siapa yang niatnya ikhlas, yang betul-betul bagus niatnya. Itu kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka dari keutamaan ilmu, dan kita bisa mendapatkan kemuliaan ilmu itu manakala kita tuntut dengan ikhlas. Perbaiki hati kita. Apa tujuan kita melangkahkan kaki kita ke tempat ini? Apa maksud kita untuk datang ke majelis ini? Nah, kalau sudah niat kita sudah benar, ya, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang ingin mendapatkan kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu, hendaknya dia fokus di dalam menuntut ilmu. Hendaknya dia perhatian di dalam menuntut ilmu. Ketika dia berada di majelis ilmu, hendaknya fokus mendengarkan ilmu yang disampaikan,
ya. Kalau misalnya ada hal yang perlu dicatat, dia catat. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu untuk dia diskusikan nanti, dia diskusikan. Nah, intinya dia fokus di dalam ilmu tersebut. Ya. Dan hal tersebut tentunya dibarengi dengan semangat dia di dalam menuntut ilmu itu, dan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqamah di atasnya. Ya, karena menuntut ilmu itu amalan yang besar, maka akan terlalu banyak halangan-halangan dan penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Ya, karena syaitan tidak akan suka dengan penuntut ilmu. Dia akan halang-halangi manusia dari menuntut ilmu. Ya, makanya hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz." Ya, bersemangatlah kamu terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa lemah. Di dalam ilmu semangat ya untuk meraihnya. Kemudian jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Karena biar bagaimanapun jeniusnya seseorang, cerdasnya, encernya otak seseorang, tapi kalau dia tidak barengi dengan memohon pertolongan kepada Allah, maka dia tidak akan dapatkan ilmu tersebut. Ya. Nah, kemudian setelah itu jangan pernah merasa lemah di dalam menuntut ilmu. Jangan malas, tetapi terus bersemangat. Ya, hari ini mungkin belum dia paham, tapi keesokan harinya, atau suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi mereka yang sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka menempuh jalan-jalan kami. Nah, makanya terlalu banyak ya kisah-kisah yang menjadi pelajaran bagi kita. Bagi seorang penuntut ilmu, kalau dia ingin semangat di dalam menuntut ilmu, maka baca buku-buku terkait dengan semangat para ulama di dalam menuntut ilmu itu. Bagaimana himmah mereka di dalam menuntut ilmu, semangat yang luar biasa. Nah, dikisahkan dari para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan terus dari imam-imam kaum muslimin, dari hal yang kalau kita baca mungkin geleng-geleng kepala kita. Nah, karena apa? Ya, luar biasa kesungguhan mereka itu. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah misalnya, beliau pernah dalam rangka untuk mengambil satu hadis saja, itu perjalanan 1 bulan, karena beliau dari Madinah ke negeri Syam untuk berjumpa dengan sahabat yang pernah mendengar hadis dari Nabi SAW, bernama Abdullah bin Unais, di negeri Syam. Nah, dulu itu kan tidak ada alat transportasi seperti sekarang. Kalau mau ke negeri Syam harus perjalanan pakai onta. Nah, itu ditempuh 1 bulan, baliknya juga 1 bulan, hanya dalam rangka untuk mengambil satu hadis saja. Hadis tentang kiamat itu, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, ya, kemudian telanjang. Nah, dikumpulkan seperti itu. Itu hadis yang beliau dengarkan dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu dapat hadisnya, beliau pulang, perjalanan 1 bulan lagi. Perjalanan 1 bulan lagi. Ini luar biasa semangat mereka di dalam menuntut ilmu itu. Kemudian lihat Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, salah seorang imam ahli hadis. Beliau ini pernah diriwayatkan, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menuntut ilmu di negeri Mesir, dan beliau ceritakan pengalamannya yang luar biasa. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau di siang hari itu selalu menghadiri majelis ilmu dari seorang guru. Ya, selesai dari guru ini berpindah kepada guru yang lain, terus seperti itu. Nah, di siang harinya begitu, di malam harinya dia catat ilmu yang telah didapatkan. Besoknya begitu lagi, dari pagi sampai sore menuntut ilmu, malamnya mencatat. Sehingga untuk makan, ya, yang enak-enak itu tidak ada waktu untuk itu. Subhanallah, sampai diceritakan suatu hari, kata beliau, ketika kami mau ke majelis seorang guru, ternyata sang guru ini sedang berhalangan, dia sakit, sehingga sehingga tidak bisa mengisi pengajian, menghadiri majelis ilmu. Akhirnya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi punya waktu untuk Untuk mungkin memasak sesuatu yang bisa dimakan.
Akhirnya beliau pulang. Kemudian ketika di perjalanan pulang lewat ada penjual ikan, maka dibeli ikannya. Ketika ikannya mau dimasak, maka sudah datang ternyata pengumuman bahwa ada guru yang baru yang datang, yang sekarang sedang mengajar di masjid. Nah, maka untuk memanfaatkan waktu, akhirnya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau mendatangi majelis guru tersebut. Akhirnya ikannya tadi ditinggal, belum sempat dimasak. Nah, maka itu pun berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai ikannya busuk. Akhirnya ikannya itu ya, khawatir terlalu nanti bisa rusak, dimakan mentah-mentah. Nah, maka disitulah beliau mengucapkan satu kalimat yang terkenal itu, sampai dinukil oleh Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah sahihnya. Beliau mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Apa? Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Artinya apa? Butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Nah, dan yang namanya menuntut ilmu jangan pernah menyerah. Iya, hari ini belum dia pahami, besok harus bisa paham. Belum bisa paham, maka jangan menyerah. Terus dia lakukan dia coba dirinya, dia tempa dirinya dengan ilmu tersebut. Ya insyaallah taala suatu saat kalau ada kesungguhan dan kesabaran, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan. Nah, makanya ada kisah juga Imam Al-Kisai itu. Imam Al-Kisai ini imam ahli nahu. Imamnya ahli nahu. Nah, beliau juga disebutkan dalam biografinya, Imam Al-Kisai itu di awal-awal menuntut ilmu, beliau juga mengalami kesulitan. Ya, khususnya dalam mempelajari ilmu nahu. Sulit juga beliau ketika itu. Nah, sampai akhirnya beliau sempat putus asa, kemudian pulang. Nah, di perjalanan pulang, disitulah beliau diperlihatkan suatu hikmah yang luar biasa. Jadi ketika Imam Al-Kisai sedang duduk, beliau diperlihatkan ada seekor semut yang membawa makanan yang lebih berat dari badannya. Ketika itu semut itu pun menanjak naik. Nah, subhanallah, semut itu ketika dia membawa makanan menanjak ke atas, dia jatuh, makanannya jatuh, dia ambil lagi, dia bawa lagi ke atas, jatuh lagi makanannya, dia ambil lagi, turun ke bawah, dia naik lagi ke atas. Terus seperti itu sampai berulang-ulang hingga pada akhirnya semut itu berhasil naik ke atas membawa makanan itu. Maka di dalam diri Imam Al-Kisai mengatakan bahwa ini semut, ya, dia bisa seperti ini. Nah, padahal dia makhluk yang tak berakal, tapi luar biasa semangatnya. Nah, saya ini, saya manusia, saya berakal. Masa saya tidak bisa? Kalau saya berusaha untuk belajar dan terus belajar, saya akan berhasil. Akhirnya beliau pun kembali menuntut ilmu lagi, pelajari ilmu nahu, sampai pada akhirnya Imam Al-Kisai menjadi imam ahli nahu. Subhanallah. Nah, jadi memang seseorang itu ya di awal-awal menuntut ilmu itu semua sama. Nah, tidak ada orang itu lahir sudah menjadi alim besar. Tidak ada seperti itu. Semuanya ditempa dengan ilmu dulu. Semuanya bodoh dulu. Semuanya jahil dulu. Nah, nanti sudah belajar, terus belajar, maka akan menjadi alim. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, ta'allamu fa innal mar'a la yuladu aliman. Belajarlah kalian, karena seseorang itu tidaklah dilahirkan kemudian lantas dia menjadi seorang alim. Tidak ada orang seperti itu. Dia harus belajar dulu dan belajar dulu sampai dia menjadi seorang yang alim. Nah, seseorang yang belajar dia harus fokus. Menuntut ilmu itu harus fokus. Sekarang saatnya belajar, maka saatnya belajar. Jangan pikir yang lain dulu. Jangan pikir nikah dulu, jangan pikir yang ini dulu, jangan. Ya belajar, waktunya belajar. Nah, ya, sebab kalau misalnya kita belajar itu sudah berat, kemudian dipikirkan dengan hal yang lain lagi, tambah berat lagi. Nah, ya kecuali kalau memang sudah saatnya menikah, ya tentunya lain lagi. Nah, tapi kalau misalnya waktunya belajar sekarang, maka waktunya belajar. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum wa akhwati fillah. Maka sekali lagi fokuslah di dalam belajar. Fokuslah di dalam belajar, dan di dalam belajar ilmu fokuslah untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pusatkan perhatian kita di dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ilmu itu pusatnya pada Quran dan Sunnah. Kita mau pelajari apa saja, pasti
ada di Quran dan ada di Sunnah. Nah, kita pelajari akidah, kembalinya Quran dan Sunnah. Kita pelajari fikih, kembalinya kepada Quran dan Sunnah. Akhlak dan muamalah, kembalinya kepada Quran dan Sunnah. Apapun ilmu yang kita pelajari pasti bermuara dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu itu, kata para ulama, sangat luas sekali. Nah, seseorang kalau meluangkan semua waktunya di dalam ilmu ini, maka dia tidak akan dapatkan semuanya. Dia tidak akan bisa dapatkan semuanya. Iya. Bahkan orang itu kalau semakin belajar ilmu, maka dia akan semakin tahu bahwa dirinya tidak tahu apa-apa, atau masih sedikit yang baru dia ketahui. Kalau dia semakin mendalam, awal-awal mungkin dia merasa paling hebat. Nah, dan bisa jadi dia menyombongkan diri. Iya. Makanya dari hal yang masyhur pula di kalangan para ulama kita, mereka berkata al-ilmu salasatu asbar. Ilmu itu, kata para ulama, ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Man dakhala asybral awal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, baru tahap awal ini, maka dia akan sombong. Seakan-akan sudah Syekhul Islam, ya, bisa berfatwa di mana-mana. Nah, menganggap dirinya paling berilmu, ya, bisa menyelesaikan banyak permasalahan, kemudian jago dalam berdebat, semua orang ditantang. Ya, kenapa? Karena dia baru masuk dalam ilmu itu, baru 1 tingkatan. Nah, kemudian waman dakhala asyibrasani tawadha. Tapi siapa yang masuk pada tingkatan yang kedua, level yang kedua, maka dia akan tawadhu, akan rendah hati dia. Nah, baru sadar, enggak bagus sombong itu. Nah, itu ketika dia masuk pada tingkatan level yang kedua. Wa man dakhala asyibras salis alima annahu la ya'lamu syai'a. Nah, barang siapa dia masuk pada level yang ketiga, level tertinggi ini, barulah dia sadar bahwa dia belum tahu apa-apa. Barulah dia sadar dia belum tahu apa-apa. Nah, saking luasnya ilmu itu. Iya. Sementara umur kita pendek. Ilmu itu sangat luas kalau mau dituntut. Sementara umur kita pendek. Nah, ilmu ini kalau misalnya kita diberikan umur 1000 tahun untuk menuntutnya, tidak akan selesai itu. Karena terlalu banyak cabang-cabang ilmu itu. Iya. Dari ilmu bahasa Arab aja, sangat luas cabang-cabangnya. Nah, sangat luas mau belajar ilmu bahasa Arab itu. Dari ilmu nahwu sorobnya, belum lagi balagohnya, ilmu bayannya, ilmu banyak sekali yang dipelajari. Nah, itu baru ilmu bahasa Arab. Kemudian bagaimana lagi ilmu-ilmu yang lain? Itu baru pengantar saja. Iya. Maka ilmu itu sangat luas. Makanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama kita dalam bait syairnya, dan ada yang menyebutkan bahwasanya ini ucapannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Kata beliau, seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu semuanya secara keseluruhan, tidak, walaupun dia menuntutnya selama 1000 tahun. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas. Fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Maka ambillah dari ilmu itu hal yang terpenting darinya. Hal yang terpenting darinya. Nah, disebutkan juga dari sebagian sahabat Nabi, ada riwayat seperti dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, al-ilmu kathirun wal umru qasirun. Ilmu itu terlalu banyak, sementara umur itu pendek. Fakhudha atau fakhud ma yanfa'uka fi dinik. Maka kalau begitu, kata beliau, ambillah dari ilmu tersebut yang paling bermanfaat di dalam agamamu. Ambillah dari ilmu itu yang paling bermanfaat bagi dirimu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, fokuskan diri kita di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu semua kita perlu ilmu alat di dalam mempelajarinya. Maka belajar ilmu bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Nah,
Karena Quran kita bahasa Arab, hadis Nabi kita bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Supaya apa? Supaya kalian memahaminya. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita belajar bahasa Arab itu. Dan mempelajari bahasa Arab itu wajib, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ala kulli muslimin ayyata'allama min lisanil Arab ma balaghahu juhdahu. Kata beliau, wajib atas setiap muslim belajar bahasa Arab semampu dirinya melakukan atau mengusahakan hal tersebut. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, demikian pula kata para ulama yang lain, karena bahasa Arab itu syiar Islam. Syiar apa? Syiar agama kita. Kata Syekhul Islam, asy-syiar al-lisanul arabi syiarul islami wa ahlihi. Kata beliau, bahasa Arab itu syiar Islam dan syiar dari ahli Islam, dari orang-orang Islam. Iya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, pelajarilah ilmu bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Bagian dari agama kalian. Maka fokuslah di dalam menuntut ilmu. Kemudian juga dari hal yang ketiga, untuk kita mendapatkan keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu, ambillah ilmu tersebut dari orang-orang yang layak kita ambil ilmu darinya. Ambillah ilmu itu dari siapa? Dari orang yang layak kita ambil ilmu darinya. Nah, siapa orang yang layak kita ambil ilmu darinya? Ya, disebutkan dari sebagian ulama pada masa ini, orang yang layak kita ambil ilmu darinya apabila terpenuhi darinya 4 kriteria. Nah, kalau 4 ini ada pada dirinya, maka ambil ilmu darinya. Yang pertama, salamatul i'tiqad. Dia punya akidah yang selamat. Akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang pertama. Jadi lihat dulu akidahnya. Iya. Yang kedua, sadadul manhaj. Orang yang kita ambil ilmu darinya adalah orang yang lurus manhajnya. Nah, maka dilihat, jangan sembarang mengambil ilmu. Manhajnya orang tersebut bagaimana? Nah, kalau manhajnya gado-gado, ya, manhaj pramuka, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, ini tidak pantas untuk kita ambil ilmu darinya. Iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang ini hubbun nasihah. Dia cinta memberikan nasihat lil ummah, kepada umat. Iya. Dan yang ketiga, yang keempat, dia punya keahlian dalam ilmu yang dia ajarkan. Dia punya keahlian dalam ilmu yang dia ajarkan. Inilah orang yang kita boleh ambil ilmu darinya. Yang pertama, dia punya akidah yang bagus, akidah yang selamat. Yang kedua, manhajnya lurus. Yang ketiga, suka menasihati kaum muslimin. Yang keempat, punya keahlian dalam ilmu yang dia ajarkan. Nah, maka kalau ketemu orang yang seperti ini, ambil ilmu darinya. Nah, jangan berprinsip seperti ini. Ada orang mengatakan kalimat seakan-akan kalimatnya paling bijak. Apa dia bilang? Ya, kita belajar itu ambil baiknya saja, kalau ada buruknya dibuang. Nah, ada orang berkata seperti itu, ya, ambil baiknya, buang buruknya. Ya, seakan-akan bijaksana kan? Nah, tapi ini batil yang seperti itu. Iya. Tidak benar kalau dibilang seperti itu, diperuntukkan kepada semua penuntut ilmu. Kalau dia adalah orang yang ahli, orang alim, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang taat, mana yang maksiat, silahkan, dia bisa seperti itu. Tapi kalau baru-baru menuntut ilmu, ya, maka dia tidak bisa membedakan. Jangan dikira kelompok menyimpang itu mereka tidak punya dalil. Mereka juga berdalil juga. Nah, hatta orang-orang Syiah Rafidhah dalam mencela sahabat, mereka berdalil dengan Quran. Iya, mencela sahabat berdalil dengan Quran. Seperti orang-orang Syiah mencela Aisyah radhiyallahu anha, mereka bacakan ayat, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian menyembelih sapi betina. Kata orang Syiah, sapi betina di sini yang disuruh disembelih adalah Aisyah. Subhanallah. Berdalil juga dengan Al-Quran. Nah, mencela Abu Bakar dan Umar, berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis.
Tetapi apa? Mereka pahami dalil itu sesuai dengan pemahamannya sendiri. Nah, ini ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka tidak benar kalau kita berprinsip ambil baiknya, buang buruknya. Emangnya kita sudah paham betul dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Tidak bisa seperti itu. Nah, jadi kita mau belajar itu kepada orang yang memang jelas manhajnya, jelas akidahnya. Kalau masih samar-samar, tidak tahu kemana ini arahnya orang ini, nah tinggalkan orang yang seperti ini. Ya, kita harus menjaga agama kita, jangan sampai agama ini, kita salah di dalam mengambil ilmu, akhirnya kita yang menjadi korban di dalam hal tersebut. Makanya Rasulullah pernah bersabda, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asaghir. Termasuk dari tanda kiamat ketika ilmu itu dituntut dari orang-orang kecil. Kata para ulama, orang-orang kecil di sini adalah al-juhala wa ahlul bid'ah. Ini orang-orang yang hakikatnya jahil tapi sok tahu. Dan orang-orang yang dia ini adalah ahlul bid'ah. Dia ini adalah ahlul bid'ah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di dalam ilmu itu, ini kita singkat saja. Di dalam ilmu itu pelajari ilmu tersebut dengan cara memahaminya dan menghafalkannya. Ilmu itu kita pelajari dengan apa? Dengan cara kita hafalkan dan pahami. Nah, ya karena apa? Ya karena ilmu itu ketika kita sekedar buka sana, buka sini, atau sekedar hafal tanpa memahami, atau paham tapi tidak dihafalkan, itu kurang manfaatnya. Ya, maka dia harus gabungkan antara pemahaman dan hafalan. Apalagi seorang yang memang fokus belajar ilmu di pondok pesantren. Nah, maka dia harus fokus di dalam apa? Dia harus lebih daripada orang-orang yang tidak belajar masuk ke pondok pesantren. Dia harus lebih. Nah, kalau mungkin yang di luar mungkin dia lebih fokus untuk bisa memahami. Memahami saja sudah berat, apalagi harus menghafalkan. Nah, penuntut ilmu dia harus lebih daripada itu. Karena ilmu itu dihafalkan, bukan hanya sekedar tersimpan di dalam buku. Ilmu itu mesti dihafalkan. Makanya juga dari ucapan para ulama kita, kata mereka, la ilma illa bil hifzi. Tidak ada ilmu kecuali harus dihafalkan. Wala hifza illa bil itqan. Dan hafalan itu tidak diperhitungkan kecuali dia mutkin dalam hafalannya. Wala itqana illa bil murajaah. Dan kemutkinan kita bisa dapatkan dengan cara memurojaah ilmu tersebut, mengulang-ulang ilmu itu. Baru kita bisa mutkin di dalam ilmu itu. Maka demikian seorang penuntut ilmu seperti itu. Tugasnya menghafal, ya, lebih dari sekedar orang yang sekedar menuntut ilmu menjadi mustami, pendengar. Karena orang-orang itu di dalam menuntut ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya juga. Makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil khair wala takun khamisa. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, jadilah muta'allim, orang yang belajar ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah mustami, orang yang senang mendengarkan ilmu. Mustami, dia beda tingkatannya. Kalau muta'allim, dia itu belajar, dia catat ilmu yang harus dia catat, ya, bukan sekedar menjadi pendengar setia. Nah, itu penuntut ilmu seperti itu. Dia betul-betul sungguh-sungguh. Beda dengan mustami, sekedar mendengar. Nah, au muhibban lil ilm, atau jadilah orang yang cinta kepada ilmu. Mungkin dia tidak mendengarkan, tidak menghadiri majelis ilmu, tapi dia masih cinta kepada ilmu. Nah, ini masih mending. Kata Ibnu Mas'ud, wala takun khamisa, jangan jadi orang kelima. Nah, orang kelima bukan alim, bukan penuntut ilmu, bukan mustami, tidak juga cinta sama ilmu. Nah, ini tidak tahu orang yang kelima ini kemana arahnya dia. Nah, ini para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang namanya ilmu itu dituntut bitadarruj, harus setahap demi setahap. Bagaikan orang mau naik tangga, jangan langsung lompat ke tangga 10. Nah, lompat naiki tangga demi tangga, satu tangga, tangga kedua, tangga ketiga, jangan sekaligus. Nah, ilmu itu dituntut seperti itu. Makanya ada tahapan-tahapan di dalam ilmu. Orang yang belajar ilmu, pelajari dulu kitab-kitab yang ringkas, mukhtasarat. Nah, sebelum dia mengkaji dan membahas mutawwalat, ya, kitab-kitab yang lebih panjang daripada itu. Nah, penuntut ilmu pemula lebih bagus dia belajar mukhtasar, kitab-kitab ringkasan. Ya, jangan baru belajar ilmu sudah mau
mengkaji misalnya kitab karya Imam Syafi'i. Nah, itu terlalu besar itu. Nah, baru-baru menuntut ilmu sudah disibukkan dengan pembahasan ikhtilafat para ulama. Kurang cocok bagi dia. Ya, kurang cocok. Dipahamkan dulu dengan apa yang dia bisa cerna dulu, supaya dia menyenangkan, supaya dia senang dengan ilmu itu. Ilmu itu bagaimana kita bisa betah dan bagaimana hati kita senang dengan ilmu itu. Kapan kita sulit menuntut ilmu, sulit memahami, itu akan membuat kita tidak betah untuk menuntut ilmu, dan itu yang bisa menyebabkan kita futur. Tetapi kalau kita menuntut ilmu dengan hati yang bahagia, enak memahaminya, mudah di dalamnya, ini luar biasa. Walaupun semua itu tentunya ditentukan dari orang yang belajar menuntut ilmu, dari pengajarnya, dari suasana di sana, dan hal-hal yang mendukung yang lainnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kami ingin ingatkan di sini terkait dengan keutamaan ilmu, akan kita dapatkan manakala kita berpegang dengan adab. Seorang penuntut ilmu itu harus beradab dan punya adab. Dia harus tampakkan adabnya kepada orang lain, karena dia penuntut ilmu. Jangan sampai dia penuntut ilmu tapi dia kurang beradab dan tidak beradab. Iya, karena orang yang tidak beradab akan sulit memahami ilmu. Disebutkan athar dari Yusuf ibn Husain, salah seorang ulama. Yusuf bin Husain, beliau berkata, bil adabi tafhamul ilma. Apa kalimatnya? Bil adabi tafhamul ilma. Dengan beradab kau akan dapatkan ilmu itu. Artinya apa? Kalau kau tidak beradab, maka jangan harap kau bisa mendapatkan ilmu itu. Harus dengan beradab, harus dengan berakhlak. Nah, ini adab ini bagaimana? Adab itu dalam semua hal. Adab dalam berinteraksi, adab kepada sang guru, adab kepada teman-temannya sesama penuntut ilmu, harus beradab. Kemudian adab dia kepada ilmu yang dia pelajari, adab dia di dalam memuliakan buku-buku ilmu. Itu semua ada adab-adabnya. Makanya seorang penuntut ilmu aib kalau misalnya dia belajar ilmu, kemudian bukunya dia jadikan sebagai alas bantal, untuk jadi alas bantal dia tiduri, ya. Atau ilmu-ilmu yang sudah dia catat dia telantarkan kemana-mana. Akhirnya banyak buku-buku yang sudah dicatatnya nggak tahu entah kemana rimbanya sudah. Kenapa? Setelah dia catat, setelah dia pelajari, dia buang, dia taruh sembarang tempat. Ini kurang beradab. Kalau orang beradab, ilmu yang sudah dia catat, ilmu yang sudah dia pelajari itu dijaga betul-betul, jangan sampai ditelantarkan. Itu dari bentuk memuliakan ilmu. Nah, orang yang beradab itu bahkan cara membawa buku saja, membawa buku ilmu itu tahu caranya dia. Iya, dia tahu caranya dalam memuliakan ilmu tersebut. Nah, dia bawa dengan tangan kanannya, jangan dibawa dengan tangan kiri. Ya, walaupun mungkin itu hal-hal yang sepele mungkin terkadang dilihat, tapi disitulah dilihat seseorang memuliakan ilmu itu. Nah, makanya tadi kita di awal sudah sebutkan, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Nah, makanya seorang penuntut ilmu itu sangat butuh kepada yang namanya adab. Ya, adab di dalam menuntut ilmu. Adab kepada orang-orang yang mengajari dia ilmu agama, dia harus beradab. Ya, jangan sampai dia tidak punya adab kepada gurunya. Nah, ya, demikian agar ilmu itu menjadi berkah. Ya, termasuk juga adab di dalam ilmu. Seseorang ketika menuntut ilmu jangan sampai dia sibuk dengan hal yang lain. Sibuk ngobrol, sibuk dengan main HP, ya, itu tidak beradab di dalam menuntut ilmu. Nah, atau ada ilmu kemudian di majelis ilmu kemudian dia tidur di majelis ilmu, ngantuk dia. Nah, Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan bahwa ngantuk ketika menuntut ilmu itu dari setan. Ngantuk ketika menuntut ilmu dari apa? Dari setan. Nah, maka kalau ada teman kita yang ngantuk, tegur dia, jangan ngantuk, dari setan itu. Nah, ini para hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dari pembahasan kita terkait dengan keutamaan ilmu. Nah, mungkin mau dilanjut Ustaz? Baik. Kalau antum mau lanjut lagi. Nah, ya demikian mungkin wallahu alam terkait dengan pembahasan kita.
seputar ilmu ini dengan keutamaan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu, menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.